Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tidak banyak bicara, hanya tersenyum sedikit. Kematian. Dengan raungan rendah, seluruh wilayah bintang sedikit bergetar. Aturan dunia. Kekuatan Dao besar. Ini telah melampaui batas atas yang dapat dihadapinya. Tepat ketika Qin Yichan terdiam, embusan angin bersiul. Langit diwarnai hitam putih. Di tengah kumpulan aura hitam dan putih, itu adalah tubuh besar yang ditinggalkan monster itu. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Setelah 2 napas, tubuh besar binatang itu ditelan oleh bagian bawah. Langit tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Qin Yichan mengambil tangannya dengan ringan dan menghela nafas. Ini masih terlalu melelahkan. Berpura-pura lelah, dia menyeka keringat yang tidak ada di dahinya. Qin Yichan tahu bahwa perang telah berakhir, tetapi permainannya belum berakhir. Sebelum dia dapat menemukan Patriark Zongtian, dia juga perlu membujuk Dewi Kebijaksanaan, Athena. Hah? Apakah ada sesuatu yang penting di kuil penguasa cahaya? Aku harus kembali dan memeriksanya. Setelah berbicara, tubuh Qin Yichan berangsur-angsur menghilang. Dia menahan semua auranya, menyembunyikan ketuhanannya yang tidak mencolok, lalu mengumpulkan kabut hitam dan menggunakan latihan untuk menyembunyikan dirinya di atas langit. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichan memandang Athena di sisi lain langit. Selama orang ini tidak pergi, dia tidak bisa bertindak gegabah. Athena menatap langit yang kosong tanpa berpikir, dan memutar matanya. Apakah Lord of Light pergi atau tidak? Setelah berpikir sejenak, Athena menemukan solusi terbaik. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya dingin menyapu langit di seberangnya. Masih tidak ada jejak Qin Yichan yang ditemukan, dan Athena pergi dengan curiga. Di langit, Qin Yichan hampir mengencingi celananya. Athena membuat gerakan acak. Bisakah ini ditentang oleh orang biasa? Memikirkan kembali saat Ares, Dewa Perang, berperang melawannya. Tindakan menghancurkan pistol saja membuatnya terengah-engah. Dan dia dikutuk dalam pertempuran itu. 12 dewa utama bukanlah kekuatan Ksatria Templar. Itu adalah eksistensi yang memiliki ketuhanan dan mengendalikan kekuatan kepercayaan. Hanya melambaikannya, Anda dapat memobilisasi Great Dao of Heaven and Earth untuk membantu, yang jauh lebih nyaman daripada fakta bahwa Anda perlu menggunakannya untuk sementara waktu sekarang. Melihat Athena, Dewi Kebijaksanaan, semakin dekat dan dekat, Qin Yichan masih ingat bahwa jantungnya berdetak kencang. Tapi tebakannya benar, Athena tidak ingin dia mati. Serangan yang tampaknya ganas ini sebenarnya ganas di permukaan. Ketika latihan dilewati, itu seperti embusan angin bertiup di wajah, tanpa kekuatan sedikit pun. Meskipun dia membuat taruhan yang tepat kali ini, Qin Yichan tidak lengah, tetapi tetap di tempatnya, menunggu waktu yang lama. Jangan meremehkan 10 napas. Untuk Qin Yichan, 10 napas sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semua jejak, dan kemudian pergi dengan anggun. Di lingkungan ini, Qin Yichan menunggu dengan tenang sampai setelah nafas ke-10. Sosok Athena, Dewi Kebijaksanaan, tiba-tiba muncul di langit. Qin Yichan dengan cepat berhenti. Hampir melewatkan sesuatu. Athena benar-benar menghitungnya. Aku di sini menunggunya untuk menghabiskan waktu yang dihabiskan oleh Karabin. Setelah kejadian ini, Qin Yichan lebih memperhatikan Diananya. Seperti yang diharapkan dari Dewi Kebijaksanaan, Qin Yichan memiliki pemahaman yang jelas tentang pikirannya sendiri. Sangat disayangkan kesabarannya masih sedikit lebih buruk daripada Qin Yichan, dan kemampuan aktingnya tidak sealami Qin Yichan. Melihat ke langit yang kosong, dan kemudian menggunakan kekuatan iman untuk mencari di sekitar. Athena, Dewi Kebijaksanaan, pergi dengan keyakinan penuh. Sepertinya dia benar-benar kembali ke kuil penguasa cahaya. Athena melewatkan kesempatan terakhir untuk menemukan Qin Yichan. Karena Qin Yichan mampu mengandalkan kemampuan pengikut Lord of Light untuk kembali ke kuil Lord of Light dalam sekejap, membawa rencananya ke akhir yang sempurna. Setelah menunggu 10 napas waktu lagi, sampai dalam kesadarannya sendiri, Patriark Zongtian hampir tidak terlihat. Dan Qin Yichan kemudian mempercepat untuk mengikuti. Patriark Zongtian menatap bola daging di tangannya dengan penuh harap. Berapa banyak waktu dan sumber daya yang kamu butuhkan untuk memulihkan tubuhmu? Kapan kamu bisa mengembalikan kemampuan membuat batu api? Tubuh kecil binatang itu menari-nari di tangan Patriark Zongtian. Bukan lucu, tapi bukti perang antara surga dan manusia di dalam hatinya. Sekarang dia baru saja kehilangan tubuhnya. Cara terbaik adalah melahap orang di depannya dan menggunakan daging dan darahnya untuk menyusun kembali tubuhnya. Tubuh mungilnya tidak bisa memberinya rasa aman. Tapi alasan membuatnya menghentikan pikiran gila seperti itu. Karena dia tahu bahwa hanya orang di depannya yang bisa membawanya keluar dari tempat hantu ini dan pergi ke dunia yang penuh dengan makanan. Melahap manusia di dunia itu, tubuh yang cukup harus lebih kuat dari tubuh fisiknya sebelumnya. Naluri dan akal sedang berperang, dan Patriark Zongtian tidak menyadari semua ini. Hanya menonton bola daging di tangan saya memukul cukup menarik. Kamu anak kecil, kapan kamu bisa berhenti? Kamu tidak akan menghapus kemampuanmu untuk berbicara ketika kamu melepaskan tubuhmu, kan?
Patriark Zongtian masih terus berspekulasi di benaknya. Saya bahkan menemukan beberapa alasan untuk Warcraft. Ini sama saja dengan langkah bodoh di mata orang luar, hanya demi keuntungan. Kemampuan untuk dapat terus menghasilkan awan api terlalu menantang surga. Ini berarti sumber daya yang tak ada habisnya, dan kekuatan besar yang dibawa oleh sumber daya. Keluarga Zongtian bahkan bisa menjadi keluarga terkuat di gua, kedua setelah sekte pembunuh dewa. Memikirkan ambisi besar seperti itu, bagaimana mungkin Patriark Zongtian masih memikirkan mengapa binatang buas akan mengikutinya? Dia sekarang telah dibutakan oleh keuntungan. Tiba-tiba, bola daging menghentikan kegelisahan di hatinya dan melompat tiba-tiba. Dalam pandangan Warcraft, langit masih sangat sepi. Namun rasa sesak itu tak kunjung reda. Seolah ada tangan besar yang mengunci tubuhnya dengan kuat, meremukkan jiwanya. Cepat, tempat ini tidak benar. Meskipun tidak ada jejak Qin Yichen yang ditemukan, intuisi tajam binatang itu menyelamatkan hidupnya. Patriark Zongtian yang tersihir tidak terlalu banyak berpikir, dan segera mempercepat kecepatannya dan berlari menuju pintu masuk Dongtian. Pada jarak 100 meter di atas keduanya, Qin Yichen memandang Patriark Zongtian yang melaju kencang, dan diam-diam menerima latihan di tangannya. Langkah ini hanyalah ujian. Sebelum menaklukkan binatang ini, Qin Yichen ingin tahu lebih banyak rahasia tentang binatang itu. Misalnya, dengan cara apa intuisi yang menakutkan ini dirasakan. Ngomong-ngomong, masih ada banyak waktu, jadi aku akan bersenang-senang denganmu. Qin Yichen mengambil keputusan, bersembunyi di udara, dan terus-menerus menguji apakah berbagai metode dapat menarik perhatian binatang buas. Dalam proses ini, Qin Yichen secara alami memperoleh banyak. Tapi untuk Warcraft Horde 8 yang hanya menyisakan bakso, perjalanan ini merupakan siksaan yang sangat menyakitkan. Perasaan itu datang dan pergi, dan akhirnya menjadi mati rasa.